Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Abu dan Ummu yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, rekan-rekan asatizah yang semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi dan berikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengajari kita tentang kehidupan yang selamat baik di dunia ataupun sampai ke akhirat. Bapak, Ibu, Abu, Ummu yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, perkenankan kami pada hari ini insya Allah akan mensosialisasikan program dan mata pelajaran yang insya Allah akan dipelajari oleh anak-anak kita di tahun ajaran 2022-2023. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ke pemaparan tentang sosialisasi masing-masing mapel ini, izinkan Ana untuk membacakan runtutan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara kedua tilawatul Qur'anul Karim, kemudian acara yang ketiga pengenalan wali kelas dan guru di masing-masing mapel, kemudian acara yang keempat sosialisasi program semester setiap mapel, kemudian acara yang kelima adalah penutup. Baik. Bapak, Ibu dan Ustaz dan Ustazah sekalian, marilah kita buka acara kita ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharap keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita cita-citakan ini mendapatkan ridha serta berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Mujaddid. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اللهم محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Mujaddid atas tilawahnya yang Masya Allah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan keberkahan bagi kita semua dan menjadikan sebagai amal yang baik bagi kita semua, bagi yang mendengarkan dan yang membacakannya. Bapak, Ibu, Abu dan Ummu sekalian, Ustadz dan Ustazah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Kemudian agenda yang ketiga, yaitu pengenalan wali kelas dan guru di setiap mapel, yang insya Allah Anda akan bacakan. Ustaz Risti, tolong dibagikan layarnya. Bapak, Ibu, Abu dan Ummu, insya Allah untuk kelas 6 Inter 1, bagi yang ikhwan, ada beberapa mapel dan nama-nama pengampu dapat kita lihat bersama di sini. Insya Allah untuk wali kelas 6 Inter 1 atau yang ikhwan, insya Allah akan diampu oleh Ana sendiri, Ustadz Muhammad Azhar, selaku wali kelas untuk kelas 6 Inter 1. Kemudian anak-anak kita nanti akan belajar bahasa Inggris bersama Ustazah Nur Listiana SPD. Kemudian akan belajar mapal Arabik yang insya Allah akan diampu oleh Al-Ustaz Fahad SPD. Kemudian akan belajar PKN, insya Allah nanti akan bersama Al-Ustaz Fathan Fadilah SPD. Mapal Science akan diampu oleh Ustazah An-Nisa Fitri Nur Hanifah SSI. Dan mapel Maths juga akan diampu oleh beliau. Kemudian Penjaskes atau PJOK akan bersama walasnya sendiri, yaitu Ana sendiri, Ustadz Muhammad Azhar. Kemudian Al-Quran nanti akan diampu oleh dua ustadz. Yang pertama Al-Ustaz Ibnu Nasrullah LC. Kemudian yang kedua Al-Ustaz Muhammad Mujaddid Al-Hafiz yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Kemudian mapel PAI akan diampu oleh Al-Ustaz Khairul Anam LC. Bahasa Indonesia akan diajarkan oleh Ustazah Tia dari Eshum. Kemudian untuk native English nanti akan diampu oleh Dr. Ma'ruf. Dan native Arabic insya Allah akan diampu oleh Syekhah Ummu Rayyan. Inilah daftar-daftar mata pelajaran dan guru-guru yang akan mengajar di kelas 6 Inter 1 Ikhwan. Adapun untuk kelas 6 Inter 2 yang akhwat, insya Allah nanti akan belajar English bersama Ustazah Nur Listiana SPD. Kemudian mapel Arabik akan diajarkan oleh Ustaz Fahad SPD. Kemudian PKN bersama Ustaz Fathan Fadilah SPD. Saya
akan oleh Ustazah Nanda Anissa SPD. Kemudian Math akan diajarkan Kemudian Math akan diajarkan oleh Al-Ustazah An-Nisa Fitri Nur Hanifah SSI. Penjaskes atau PJOK insya Allah bersama Ustazah Nur Listiana SPD. Kemudian Al-Quran juga akan diampu oleh dua ustazah. Yang pertama Ustazah Putri Anugrah Sandriana Al-Hafizah. Kemudian yang kedua akan bersama Ustazah Qafnun Adelia Al-Hafizah. Kemudian mapel PAI insya Allah akan diajarkan oleh Al-Ustaz Ibnu Nasrullah LC. Kemudian bahasa Indonesia akan bersama Ustazah Tia Nafiasari Eshum. Kemudian Native English akan bersama Dr. Ma'ruf. Dan untuk Native Arabic insya Allah akan bersama Syekhah Ummu Rayyan. Demikian nama-nama mapel dan guru-guru yang akan menemani anak-anak kita yang soleh dan solehah di grade 6 tahun ajaran baru ini. Bila mana di hal terkait dengan mapel-mapel tersebut, maka kami sudah siapkan nomor HP atau nomor WA-nya agar kiranya dapat dihubungi Ustadz atau Ustazah yang mengampu mapel tersebut. Demikian pengenalan walas dan mapel serta guru-guru yang mengampu di kelas 6 baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Baik, Abu Umu, wali murid budiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi. Kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu acara inti pembacaan program semester tiap-tiap mapel yang insya Allah akan diawali oleh Ustazah An-Nisa Fitri. Beliau akan memaparkan program semester untuk mapel sains dan math. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Nah, syukran Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, barakallahu fikum. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, izinkan Ana menjelaskan materi-materi sains yang akan Ananda pelajari di kelas 6 semester 1. 3 topik secara garis besarnya yaitu organ dan sistem organ pada manusia, kemudian reproduksi pada hewan dan tumbuhan, kemudian pubertas dan kesehatan reproduksi pada manusia. Sebelum PTS, insya Allah Ananda akan mempelajari tentang organ dan sistem organ pada manusia, yaitu meliputi organ-organnya, lokasi-lokasi organnya, dan apa saja fungsinya. Kemudian yang kedua, reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Insya Allah Ananda akan mempelajari bagaimana reproduksi pada hewan, kemudian bagian-bagian pada tumbuhan yang membantu proses reproduksi, serta bagaimana proses reproduksi aseksual pada tumbuhan. Lalu setelah PTS, insya Allah akan kami lanjutkan, yaitu materi pubertas pada manusia, kemudian menstruasi, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan, terutama pada organ reproduksi. Kemudian untuk persentase penilaiannya Abu dan Umu, yaitu 15% dari absensi, 25% dari pekanan, bisa diambil dari nilai kuis atau pretest atau post-test, kemudian 15%-nya dari nilai PTS, 20%-nya dari nilai PAT, dan 25% dari nilai sikap.
Terakhir, Abu dan Umu, nilai KKM yang harus dicapai Ananda yaitu sebesar 75. Sekian penjelasan Ana tentang topik sains. Boleh dilanjut Ustadz untuk mathematics. Naam, syukron. Ana lanjut menjelaskan mathematics. Berikut adalah 3 topik secara garis besarnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian pembagian, dan terakhir bilangan desimal, berikut serta operasi-operasinya, dan pecahan. Sebelum PTS, insya Allah Ananda akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan beserta inverse-nya dan bagaimana operasinya. Kemudian yang kedua, tentang perkalian dan pembagian, insya Allah Ananda akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian oleh bilangan 10, 100, 1000, kemudian oleh 1 digit maupun 2 digit. Dan setelah PTS, insya Allah akan kami lanjutkan tentang bilangan desimal, berikut serta operasinya, perkaliannya, pembagiannya, kemudian bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan, dan sebaliknya. Untuk presentasi penilaiannya, insya Allah sama seperti sains. Kemudian terakhir KKM-nya yang harus dicapai Ananda yaitu 75. Sekian penjelasan Ana, Abu dan Umu. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, jazakumullahu khairan. Sekian Ustadz, Ana kembalikan Baik. untuk ke Ustadz. Baik. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsiran. Ustazah Anis. Afwan Ustadz, mic-nya belum di unmute Ustadz. Baik. Masya Allah. Baik, jazakillahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Ustazah Anissa Fitri atas pemaparannya terkait mapel sains dan math yang insya Allah topik-topik besarnya tadi sudah disampaikan. Itu yang akan dipelajari oleh anak-anak kita semua di kelas 6 semester ganjil ini insya Allah. Baik, kemudian pemaparan dan program semester untuk PAI insya Allah akan disampaikan oleh Ana sendiri. Baik. Abu Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mapel PAI insya Allah ini ada 15 bab besar insya Allah yang akan dipelajari oleh ananda kita semua di kelas 6 semester 1 ini atau semester ganjil ini, yang dimana 15 bab ini kami rangkum dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya adalah fikih, khususnya di fikih ibadah, kemudian dari akidah, untuk menanamkan akidah yang benar sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga tentang Al-Quranul Karim, baik itu hafalan, bacaan maupun hukum-hukum tajwidnya. Kemudian yang keempat diambil dari materi adab dan akhlak, yang semoga dengan ramuan fikih ibadah, kemudian akidah, kemudian hukum Al-Quranul Karim dan akhlakul karimah ini dapat membentuk anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang beradab dengan adab yang islami, mengedepankan nilai-nilai Islam, serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Abu Umu, insya Allah sebelum PTS, Ananda nanti akan mempelajari 8 bab dari bab 1 sampai bab 8. Yang pertama ada tata cara wudhu, sholat, zikir pagi dan petang. Insya Allah ini sudah kami mulai di matrikulasi 1 minggu ini. Namun akan berlanjut ke minggu kedua. Jika memang di minggu kedua tidak selesai, maka kita akan lanjut ke minggu yang ketiga. Namun jika 2 minggu ini sudah selesai,
maka kita akan langsung masuk ke materi inti, yaitu bab kedua tentang tauhid dan bahaya syirik. Bab ketiga ada haji dan umrah. Bab keempat ada tafsir surat Al-Fil dan hafalan surah Al-Infitar. Kemudian bab kelima tentang tawadhu. Bab keenam ini berkaitan dengan hukum Al-Quran, hukum tajwid, yaitu hukum mad, bacaan panjang. Kemudian yang ketujuh tentang sikap optimis. Kemudian kedelapan penyakit hasad. Insya Allah setelah mempelajari penyakit hasad, nanti kita akan PTS. Kemudian setelah PTS atau ujian tengah semester, setelah itu kita akan belajar tentang hafalan surat At-Takwir bab 9, bab 10 tentang manasik haji, bab ke-11 keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim, bab 12 memberi nasihat, bab 13 jual beli, bab 14 hafalan surat Abasa, kemudian bab 15 dan yang terakhir yaitu rukun dan syarat diterimanya ibadah. Demikian bab-bab besar atau topik-topik besar yang insya Allah akan dipelajari oleh anak-anak kita di semester ganjil tahun ini. Demikian tentang PAI, agar kiranya Anda semua dapat mengetahui atau Abu Umu semua dapat mengetahui bab-bab besar ini. Baik. Kemudian mapal berikutnya yaitu mapal Arabik yang insya Allah akan diampu oleh Ustadz kita, Ustadz Fahad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Al-aba wal ummahat yang saya hormati, insyaallah saya Fahad selaku guru Arabik di kelas 6. Yang insyaallah kelas 6 ini akan mempelajari pada semester pertama, yaitu topik pertamanya adalah at-tajribiyah, yang mana kita sebut sebagai matrikulasi. Yang kita ini akan menempuhnya selama 2 minggu. Kemudian setelah itu, anak-anak kita akan mempelajari tentang al-hayawanat, yaitu tentang hewan-hewan. Ya. Di sana anak-anak akan mempelajari kosakata baru, kemudian grammarnya dalam bahasa Arab, ya. Kemudian juga mempelajari tentang cara membentuk suatu kalimat dengan menggunakan kosakata yang telah mereka dapatkan. Kemudian ada beberapa latihan-latihan yang akan mereka lakukan sebagai tugas dan latihan sebagai penguat daripada pelajaran yang mereka pernah dapatkan dari pembelajaran tentang hewan-hewan tersebut. Kemudian selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang buah-buahan. Ya. Di sana mereka akan mendapatkan kosakata baru tentang buah-buahan. Kemudian bagaimana cara menggunakan kosakata tersebut ya dalam suatu kalimat, dan akan mempelajari juga tata bahasanya, yaitu grammarnya. Ya. Kemudian juga mereka akan berlatih ya beberapa tugas-tugas supaya menguatkan pelajaran yang telah mereka dapatkan pada pembelajaran tentang buah-buahan. Selanjutnya ada topik yaitu tentang segala sesuatu yang terdapat di dalam kelas ya, dengan tema fil fasli. Ya. Anak-anak kita akan mempelajari tentang benda-benda dan apa saja yang akan terjadi di kelas ya dengan bahasa Arab. Nah, di sana mereka akan mendapatkan kosakata baru. Kemudian juga mereka akan mempelajari tata cara menyusun kalimat ya sesuai dengan kosakata yang mereka dapatkan pada kelas-kelas ya atau benda-benda yang ada di kelas, dan segala sesuatu kejadian ya atau perbuatan yang biasa terjadi di dalam kelas. Kemudian mereka juga akan berlatih dengan beberapa latihan ya dalam pembelajaran tentang kelas ini. Kemudian topik selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang keluarga. Ya,
kosakata tentang keluarga yang akan mereka dapatkan, ya seperti ibu, anak dan lain-lain seperti itu, ya, atau saudara-saudara yang lainnya yang bisa dikenal dengan dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian mereka akan menyusun suatu kalimat, ya, dengan kosakata tentang keluarga tersebut. Kemudian mereka akan berlatih dengan suatu tugas-tugas yang akan menguatkan pembelajaran tentang keluarga ini. Dan terakhir di semester ini, anak-anak kita akan mempelajari tentang al-jinsiyah, kewarganegaraan, dan al-kulliyah, tentang perkuliahan. Nah, di sana anak-anak kita akan mendapatkan kosakata baru tentang beberapa jenis kewarganegaraan, ya, di dalam bahasa Arab, dan mereka bagaimana nantinya akan menggunakan kosakata tersebut dalam suatu jumlah, ya, dalam suatu kalimat ungkapan dalam bahasa Arab yang benar. Tentunya mereka juga akan berlatih nanti dengan suatu tata bahasa atau grammar, ya, supaya mereka berkata bahasa Arab dengan benar. Kemudian selanjutnya mereka akan berlatih dengan beberapa latihan-latihan yang akan menguatkan pembelajaran tersebut supaya lebih kuat dan dipahami oleh anak-anak nantinya setelah mempelajari tentang pembelajaran tentang kewarganegaraan tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari pada semester ini. Setelah itu mungkin nanti akan ada semester, dan itu akan diujikan tentang pembelajaran-pembelajaran yang pernah dipelajari oleh anak-anak semuanya. Mungkin ini yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini tentang bahasa Arab yang akan dipelajari oleh anak-anak kita pada semester ganjil ini. Ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz Fahad. Semoga dengan materi-materi ini atau dengan topik-topik ini, insya Allah anak-anak kita semua bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jika kita menemukan hal-hal yang berkaitan dengan mufradat yang mereka sudah hafalkan. Dengan demikian, kita harapkan anak-anak kita sudah mulai berani, ya, nanti berbicara dalam kesehariannya, walaupun masih terbatas dengan di kelas atau di luar kelas. Ya, nanti kita akan mulai mungkin dari kelas, kemudian kita keluar kelas dan sebagainya, seterusnya, sampai terbiasa menggunakan bahasa Arab, tentunya dengan mufradat yang mereka sudah hafalkan. Baik. Abu Umu, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita lanjutkan ke mapel berikutnya, yaitu mapel Al-Quranul Karim, yang insya Allah akan diampu atau yang akan diajarkan oleh Al-Ustaz Muhammad Mujaddid Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abah dan ummahat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama ana Muhammad Mujaddid, salah satu guru kelas 6 internasional. Adapun program yang kali ini akan ana presentasikan mewakili rekan-rekan guru Quran lainnya, yaitu program semester ganjil khusus untuk komisi Quran. Di awal tahun kami hanya membuat program semester ganjil. Berkaitan dengan program semester genap, insya Allah akan dibuat di awal semester genap karena akan menyesuaikan dengan pencapaian anak di semester sebelumnya. Baik. Poin yang pertama yaitu tahsin. Insya Allah kelas 6 akan mempelajari tahsin, yaitu memperbaiki bacaan, atau tahsin dibagi dua, yaitu tahsin jama'i bersama, yaitu tahsin bersama-sama di kelas, dan tahsin fardi, yaitu tahsin persiswa. Tahsin juga mencakup pelajaran qaidah an-nuraniyah, yaitu metode latihan membaca Al-Quran. Adapun poin yang kedua yaitu tahfidz. Siswa diperkenankan untuk menghafal atau menyetorkan juz 29 atau juz 30. Kenapa tidak dicantumkan nama-nama surah? Yaitu pencapaian siswa, masing-masing siswa itu berbeda-beda. Adapun poin yang ketiga, murojaah. Siswa diperkenankan untuk memurojaah setiap hafalan yang pernah disetorkan.
yaitu diperkenankan untuk memurojahkan hafalan yang pernah distorkan. Tentunya baik, benar, lancar, dan sesuai standar sanad untuk persiapan PAS. Oke, mungkin itu saja. Jazakumullah khairan. Anak kembalikan ke MC. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz Mujaddid. Baik, kita sama-sama dengarkan tadi bahwa sebelum anak-anak kita mulai menghafal, tentunya mereka harus melewati tahap tahsin terlebih dahulu ya. Nah, ini sangat penting karena mungkin kita menjumpai ada beberapa orang yang hafalannya Masya Allah luar biasa lancar gitu ya, tetapi terkadang agak menggelitik di telinga gitu ya, karena bacaannya terkadang salah gitu ya. Tapi sudah terlanjur dihafal, akhirnya ya seperti itu. Nah, kita tidak ingin terjadi hal ini kepada anak-anak kita, jangan sampai hajar menghafal tetapi bacaannya kurang tepat. Sehingga dengan program tahsin ini semoga anak-anak kita bacaannya terstandar, baik, benar, dan sesuai dengan sanad. Sehingga nanti ketika dia menghafal kita enak mendengarkannya. Baik. Abu Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ke mapal terakhir yaitu mapal bahasa Indonesia. Dalam hal ini akan diajarkan oleh Al-Ustazah Tia. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Umu, Ananda, Solih, dan Solihah. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari di mapel bahasa Indonesia. Jadi dibagi atas 3 topik besar. Yang pertama adalah teks sastra, teks non sastra, dan kebahasaan. Nah, teks sastra dan teks non sastra nantinya akan dipelajari sebelum PTS, lalu setelah itu, setelah PTS akan dipelajari bab kebahasaan. Teks sastra itu terdiri dari jenis karya sastra, unsur-unsurnya, informasi tersirat tersurat, kebahasaannya juga ditekankan. Lalu di bab teks non sastra juga hampir mirip-mirip subtopiknya, yaitu informasi tersirat dan tersurat, unsur-unsurnya juga, interpretasi data, jenis-jenisnya, kebahasaan dalam teks non sastra. Lalu di bab kebahasaan, subtopiknya ini akan lebih menyangkut tentang teori-teori bahasanya, seperti ada makna kata, kalimat, ejaan, kata baku yang secara umum. Di sini ditekankan kembali, ini bisa meliputi kebahasaan yang ada di dalam karya sastra maupun kebahasaan yang di dalam teks non sastra. Selain itu, untuk agendanya juga insya Allah nanti mungkin akan beberapa pertemuan itu diisi oleh review-review dan persiapan ujian. Seperti itu. Demikianlah Bu Umu penjelasan mengenai topik dan subtopik yang akan diajarkan oleh Ana di mapel bahasa Indonesia kelas 6 Inter. Afwan apabila ada salah kata, syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terkadang kita setiap hari lancar ya berbahasa Indonesia, kemudian memang sudah menjadi bahasa keseharian kita. Namun kalau kita perhatikan ke dalam, ternyata bahasa Indonesia ini sungguh luar biasa ya, banyak materi-materi yang bisa kita gali dan mungkin banyak hal yang belum kita ketahui sekalipun setiap hari kita sudah menggunakannya. Begitu Ustazah Tia ya, Masya Allah. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Tia atas pemaparannya. Semoga dengan anak-anak kita belajar bahasa Indonesia nanti bahasanya semakin bagus, kemudian grammar bahasa Indonesianya juga semakin teratur. Baik, Abu Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan program semester di tiap-tiap mapel yang insya Allah nanti akan dipelajari oleh ananda kita semua, yang tadi diawali oleh mapel sains, kemudian yang kedua mapel math, kemudian PAI, kemudian Arabic,
Al-Quran, dan yang terakhir ada bahasa Indonesia. Untuk informasi tambahan yang sudah kami tekankan tadi di awal, insya Allah nanti untuk mapel English akan ada sosialisasi terpisah dan akan ada informasi terpisah juga ya. Nanti akan ada sosialisasinya di lain kesempatan. Baik. Abu Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa kepadanya, memohon keridhaan, kemudahan serta keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk ananda-ananda soleh dan solehah semua, agar nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, semangat dalam menuntut ilmu, diberikan kesehatan, dan terus memperbaiki diri sehingga menjadi insan-insan yang berguna baik untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tua, untuk keluarga, untuk umat Islam, dan untuk seluruh manusia di muka bumi ini, sehingga nanti dia menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dengan demikian, kita harapkan apa yang kita lakukan di dunia ini menjadi bekal kita untuk menuju alam akhirat kelak nanti. Baik, Abu Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan sosialisasi program semester di kelas 6 baik untuk ikhwan maupun yang akhwat. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf, dan jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang ingin ditanyakan tentang mapal-mapal terkait, maka bisa menghubungi guru-gurunya yang sudah kami cantumkan tadi nomor WA masing-masing gurunya. Demikian kita tutup sosialisasi program kelas 6 ini dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan katsira. Naftatim bi du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.